Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, dan rekan muslim semua, terima kasih atas partisipasi Anda dalam kegiatan galang dana kita. Ini adalah bagian dari galang dana kita dengan saling memberi dengan skema jual beli barokah. Artinya kami menjual skill atau ilmu, Bapak Ibu memberikan donasi, dan skema ini kita gunakan untuk membantu duafa dan membantu kami mendirikan rumah berdaya Zokah yang saat ini kami akan bangun bangunan 3 lantai. Lantai 1 untuk gudang makanan untuk memberikan suplai pada duafa, lantai 2 untuk membantu para tunanetra, dan lantai 3 kita gunakan untuk membangun perekonomian umat. Jadi insya Allah rumah berdaya Zokah akan menjadi rumah manfaat untuk semua kita. Mudah-mudahan semua terlaksana. Dan sambil kita mencari dana untuk itu, kita memberikan sebuah audio untuk membimbing Bapak Ibu untuk melangsingkan badan, menyehatkan badan, membuat tubuh lebih segar, berenergi, serta membuat hidup lebih baik dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, Indonesia saat ini menempati 10 negara terbesar, bahkan masuk ke dalam jajaran negara yang memiliki masyarakat penduduk yang overweight atau obesitas gitu. Dan ini menjadi masalah karena ini mempengaruhi kesehatan masyarakat, juga mempengaruhi kehidupan kita semua, termasuk akan memperbanyak penyakit dan sebagainya. Teknik yang kami akan gunakan hari ini ada teknik operasi pengikatan lambung serta mempercepat metabolisme tubuh. Di negara-negara seperti Timur Tengah misalnya, operasi hypnotic gastric band atau operasi untuk mengecilkan lambung dengan mengikat lambung dengan karet silikon. Targetnya adalah membuat perut cepat kenyang dan proses metabolisme tubuh menjadi lebih baik, serta makanan yang masuk menjadi lebih sedikit. Karena langsing itu sederhana. Sedikitkan makanan yang keluar, perbanyak makanan yang diolah serta dikeluarkan. Jadi sedikitkan yang masuk, banyakin yang keluar. Itu sebuah skema yang logis gitu. Skema yang bisa kita kembangkan. Hanya berapa di negara maju terjadi sedikit efek samping dari operasi. Salah satunya makanan harus sangat halus untuk diproses ya gitu. Untuk diproses agar mudah dicerna tentu gitu. Nah, di dalam teknik yang akan kita kembangkan saat ini adalah teknik untuk mengecilkan lambung tanpa harus operasi, tapi menggunakan pikiran. Kita paham, pikiran kita adalah mengendalikan tubuh kita semua. Dan dengan pikiran itu pula kita bisa membuat perubahan pada kehidupan kita. Dan dalam proses ini, biarkan proses ini berlangsung secara alami, biarkan pikiran kita yang membimbing kita untuk membuat perubahan pada tubuh kita. Tugas kita nanti hanya mendengarkan audio ini berulang-ulang setiap hari sehingga menjadi sebuah program pikiran yang akan mengendalikan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup kita kadang-kadang kita paham sebenarnya makan normal, makan untuk membuat kita tetap bisa bergerak, menjalani hidup adalah tidak akan membuat kita gemuk. Yang membuat kita gemuk adalah karena kita makan bukan karena lapar. Salah satu yang terbesar adalah kita makan karena ada kebutuhan emosi yang diperlukan. Kita termanipulasi oleh pikiran bahwa makanan bisa membuat kondisi emosi yang lagi tidak stabil
kita lagi bete, kita lagi nggak mood, kita lagi cemas, kita lagi sedih, kita lagi apapun itu kondisi emosi negatif, kita selesaikan dengan makan. Karena ketika makan menggigit makanan enak menimbulkan efek relaksasi. Pada yang dibutuhkan adalah efek relaksasi gitu. Nah, sedikit kami akan ajarkan pada Bapak Ibu bagaimana mengendalikan makan, terutama misalnya beberapa orang yang sangat ketagihan, sangat kecanduan dengan makanan. Langkahnya sederhana Bapak Ibu. Bila satu saat Bapak Ibu ingin makan sesuatu yang nggak bisa ditahan, maka ini akan lakukan Bapak Ibu. Tarik nafas, keluarin sampai 3 kali ya. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin, bagus. Sekarang bayangkan 2 hal. Hal pertama adalah makanan enak yang Bapak Ibu ingin cicipi atau ingin makan. Besarkan gambarnya, kuatkan bila ada suara, ada warna, ada perasaan nyaman, kuatkan itu. Bagus. Di sisi lain, Bapak Ibu boleh juga membayangkan makanan yang tidak Bapak Ibu suka. Mungkin makanan yang busuk, makanan yang sudah berair gitu. Bahkan kadang-kadang ada sayap kecoaknya di situ gitu, sehingga membuat kita jijik memakannya gitu. Bagus. Sekarang bayangkan makanan yang Bapak Ibu suka, Bapak Ibu gigit, nikmati. Di saat yang sama, makanan tadi yang menjijikkan itu kita masukkan ke mulut kita, dan makanan itu bercampur dengan makanan yang kita sukai, dengan makanan yang tadi ada sayap kecoa. Semuanya bercampur di dalam mulut kita, bercampur dengan makanan enak, makanan yang ada kecoanya, bercampur, dan biarkan semuanya masuk ke dalam mulut kita. Kita makan semua, kita telan semua. Bagus. Dan sekarang perhatikan apakah kecanduan kita masih ada dengan makanan tersebut. Biasanya sudah turun. Semakin Bapak Ibu ulangi kejadian ini, akan membuat kita mengurangi intensitas ketagihan kita pada makanan yang kita sukai. Nah Bapak Ibu, sebenarnya dalam proses makan ada beberapa golden rule yang bisa kita pahami. Pertama, makanlah apa yang kita suka, bukan makan apa yang diharuskan. Makanlah apa yang kita suka, karena semakin kita melarang makanan kita yang kita suka, kita larang, maka semakin terimajinasi makanan tersebut. Jadi makanlah apa yang kita suka. Yang kedua, makanlah kapanpun kita lapar. Lapar, makan. Selama laparnya lapar biologis, bukan lapar karena emosi gitu. Bahasa kerennya makan karena kebutuhan biologis, bukan kebutuhan psikis gitu. Jadi makanlah karena kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis itu biasanya laparnya bertahap. Kalau kebutuhan psikis biasanya laparnya hari itu pengen makan banyak, hari itu pengen makan, harus makan. Nah kalau kebutuhan psikis tadi lakukan seperti yang tadi kita lakukan. Yang kedua, minum air putih dan cek apa kita masih lapar apa tidak. Oke. Yang ketiga, gigitlah makanan kita selama mungkin. Sampai 20 kali gigitan, minimal sampai 20 kali gigitan, boleh lebih gitu. Nikmati setiap makanan gitu. Fokuslah pada makanan, jangan diganggu dengan lihat TV, lihat sambil ngobrol dan lain-lain. Riset membuktikan mereka yang makan tidak fokus sambil nonton TV, sambil baca majalah, mereka akan makan jauh lebih banyak dibanding kalau kita fokus. So, makanlah ketika lapar dan fokuslah pada makan kita. Gigit dengan cara yang baik. Gigitlah dengan sebanyak mungkin, karena itu bisa memecah lebih banyak dan memberikan energi lebih banyak pada tubuh kita. Jadi itulah golden rule-nya gitu. Makan kalau lapar, makan kapan saja, makan apa yang kita mau. Yang terakhir adalah
Berhenti saat kita mendapatkan sinyal kenyang. Jadi pikiran kita sebenarnya sering mengatakan cukup, tapi sering sekali kita tidak perhatikan itu. Akibatnya apa? Lama-lama sinyal itu berhenti berbunyi. Nah gitu. Jadi dengarkan sinyal kenyang dalam diri kita. Ketika dengarkan itu berhenti. Toh nanti tetap kita bisa makan lagi kalau lapar. So berhentilah itu. Ucapkan alhamdulillah. Kemudian kita minum, selesai itu proses makan kita. Rasulullah mengajarkan ini, makanlah sebelum kenyang, maksudnya makan berhenti dalam kondisi normal. Normal itu tidak lapar, tidak kenyang banget gitu. Cukup itu namanya gitu. Kalau makan kekenyangan akan membuat kita ngantuk dan tidak produktif gitu. Kurang makan juga membuat kita lemes. Dengan kata lain, makanlah dalam kondisi cukup. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan berikan sugesti atau berikan program pada pikiran Bapak Ibu dalam proses mengecilan lambung. Dengarkan ini, konsentrasi, jangan melakukan kegiatan yang sedang butuh konsentrasi tinggi, dalam kondisi rileks yang nyaman gitu. Karena akan mengganggu proses kerja pikiran Bapak Ibu. Oleh karena itu, bila sedang mengemudikan kendaraan, jangan dengarkan ini di dalam kendaraan. Jangan dengarkan ini ketika membutuhkan kerjaan butuh konsentrasi tinggi. Lakukan ini sambil Bapak Ibu rebahan, tiduran, duduk, atau rileks, atau kondisi apapun. Karena dengan kondisi itu, data akan masuk dengan lebih baik dalam pikiran kita, dan pikiran kita bisa membuat perubahan pada tubuh kita. Perubahan akan langsung bertahap selama Bapak Ibu konsisten mau menjaga proses perubahan ini sampai mencapai hasil yang diinginkan. Bagus sekali. Sekarang cari tempat nyaman, duduk dan rileks. Kalau mau tiduran diperbolehkan, santai saja. Bagus sekali. Saya ingin Bapak Ibu menarik nafas, keluarkan. Bagus. Sekali lagi tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lewat perut. Saat Bapak Ibu tarik nafas, terasa perut mengembang. Keluarkan, bagus. Tarik nafas sekali lagi, rasakan perut berkembang. Bagus sekali. Berikan rasa rileks ke seluruh tubuh. Dari kaki, lewat betis, lewat tulang belakang, lewat dada, berputar kelopak mata, dan Bapak Ibu boleh pejamkan mata sekarang. Bagus sekali. Inilah kondisi rileks, kondisi nyaman yang Bapak Ibu bisa dapatkan seiring dengan Bapak Ibu menarik nafas, keluarkan. Seiring Bapak Ibu melihat, mendengar, merasakan bagaimana nafas dihembuskan dan dikeluarkan. Hembuskan, tarik nafas, keluarkan. Bagus sekali. Ini ritme alami tubuh. Menarik nafas, mengeluarkan. Inilah aktivitas kita yang sering kita lupakan. Perhatikan sekali lagi bagaimana kita narik nafas. Bagus sekali. Mengirimkan relaksasi ke setiap sel dalam tubuh kita. Setiap sendi-sendi di dalam tubuh kita menjadi lebih rileks, lemas, santai. Seiring hitungan dari 10 sampai 1, di mana setiap hitungan membuat Bapak Ibu semakin santai, semakin rileks. 10, jauh lebih dalam, jauh lebih. 9, tambah rileks, tambah nyaman. 8, 7,
dengan merelakan setiap sendi dalam tubuh kita, di dalam kaki kita, telapak kaki kita. 5. Naik melewati paha kita. 4. Merelakan otot-otot sekitar dada. 3. Sekitar punggung, naik ke leher. 2. Makin lemas. Dan 1. Semua menjadi berat. Setiap bagian terkecil sel, bagian jauh lebih kecil lagi dalam kondisi subatomic level terdalam dari sel, rileks, nyaman, otot bahu nyaman, otot kepala nyaman, leher belakang nyaman. Bagus. Semua menjadi nyata dalam kedalaman, relaksasi, nyaman, santai, dan rileks. Bagus, seperti itu. Hari ini hari terbaik di mana Bapak Ibu merasakan rileks yang pernah dirasakan saat ini. Jauh lebih rileks, nyaman, menuju kedalaman kalbu Anda, kedalaman kalbu kita, di mana di situ pusat kesadaran yang kita miliki saat ini berada di sana. Inilah saat Bapak Ibu mengistirahatkan logika kita, mengistirahatkan kebisingan, seiring dengan Bapak Ibu menarik nafas dan mengeluarkannya. Tidak ada yang menghentikan kondisi rileks ini. Bahkan Anda, Bapak Ibu mengizinkan untuk rileks jauh lebih dalam, jauh lebih rileks, dan jauh lebih santai. Bagus sekali. Saya ingin Bapak Ibu dalam kondisi ini menghitung 100 sampai 1, di mana setiap hitungan membawa kita pada kesadaran kalbu, kesadaran yang akan memimpin proses perubahan dan mengistirahatkan logika kita. Kita mulai sekarang. 100, 99, 98, 97, 96, 95. Silahkan lanjutkan sendiri hitungan. Lakukan hitungan dalam hati. 94, 93. Terus berhitung, dan saat hitungan itu sudah membawa Bapak Ibu pada kondisi rupa, biarkan kondisi rileks yang memimpin proses ini. Terus hitung dan rileks jauh lebih dalam, jauh lebih nyaman. Inilah kondisi yang rileks yang dalam yang belum pernah dirasakan selama ini. Kirimkan rasa rileks 100 lebih kuat ke dalam setiap sel, setiap sendi, setiap jaringan tubuh Anda. Bagus sekali. Bagus sekali. Dalam kondisi ini, saya ingin Bapak Ibu menggunakan imajinasi.
Karena sebentar lagi kita akan pergi ke sebuah tempat yang nyaman, yang membuat perubahan bagi Bapak Ibu. Inilah tempat di mana kita akan mengoperasi lambung kita. Sebuah klinik terbaik di mana Bapak Ibu mendapatkan hadiah dari seseorang. Karena klinik ini klinik istimewa, klinik privat, di mana hari itu hanya Anda adalah pasiennya, hanya Bapak Ibu adalah pasiennya. Semua dokter hadir di situ. Ada resepsionis, ada karyawan rumah sakit. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu telah menerima amplop dengan sebuah warna kesayangan. Dan amplop ini akan membawa Bapak Ibu ke rumah sakit tersebut. Dengan hanya mengibaskan amplop ini, Bapak Ibu akan terbang ke rumah sakit dalam 10 kali hitungan. Dan menariknya, terbang ini akan membawa Bapak Ibu ke dalam alam relaksasi yang nyaman. Bapak Ibu akan terbang sesuai dengan ketinggian yang Bapak Ibu sukai, nyaman, dan tidak membuat Bapak Ibu trauma. Karena dalam masa penerbangan itu, Bapak Ibu seperti masuk ke dalam ruang relaksasi yang sangat dalam, sangat nyaman, di mana seluruh otot-otot melemas, sehingga penerbangan itu menjadi penerbangan terbaik yang pernah Bapak Ibu rasakan. Bagus, kita akan siap-siap masuk ke dalam penerbangan tersebut. Terbang tanpa pesawat, karena Bapak Ibu yang akan terbang ke angkasa, menikmati awan dalam kenyamanan dan kedalaman rileks yang dalam. Bagus, sekarang silahkan kibaskan undangan tersebut dan siap-siap terbang dalam 10 hitungan yang dihitung dari nilai 10. Kibaskan sekarang. 1, 2, 3, go. Bagus, Bapak rasakan Bapak Ibu terbang melayang, melepaskan diri dalam kedalaman yang rileks, nyaman. 10, lebih nyaman terbang. 9, rasakan sepoi angin awal membawa rileks yang dalam. 8, jauh terbang. 7, masuki rasa lepas, bebas, lepaskan beban. Bagus. 6, 5, terbang, flowing. 4, go. 3, relax, sangat relax. 2 dan 1, bagus sekali. Bapak Ibu sekarang berada di dalam ruang rumah sakit dan menghampiri resepsionis sambil tersenyum mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu. Bagus sekali. Dan resepsionis mempersilahkan Anda duduk dengan nyaman. Di depan Anda ada TV besar yang menggambarkan bagaimana proses operasi akan dilakukan. Di dalam TV tersebut terlihat sebuah informasi bahwa Bapak Ibu akan menjalani operasi untuk mengikat lambung. Perhatikan bagaimana proses anestesi dilakukan. Dan para dokter tersenyum. Dan perhatikan ada ruang rumah sakit, ruang operasi yang begitu bersih, hygiene,
yang tiap hari dibersihkan, tidak ada satu bakteri atau virus pun ada di sana. Luar biasa, inilah rumah sakit yang spesial. Di gambar itu atau di film itu diceritakan bahwa Anda akan masuk ke sebuah ruang, diberi anestesi, dan kemudian bagian lambung Anda akan diikat dengan karet silikon. Di situ diinformasikan juga agar proses ini bekerja maksimal, makanan harus dikunyah sangat lama, minimal 20, tidak harus lama, maksudnya 20 hitungan, boleh lebih, untuk memastikan bahwa makanan bisa diserap lambung dan ikatan tidak terlepas. Karena kalau Bapak Ibu makan banyak, akan masuki lambung dengan begitu kuat, lama-lama karet ini akan mengembang, dan saking mengembangnya bisa kemudian terlepas dalam tubuh Bapak Ibu, dan akibatnya proses tidak berjalan maksimal. Untuk memastikan ini semua berjalan, memastikan bahwa kita bisa menjalani proses dan melakukan efektivitas pada proses pelangsingan tubuh kita, maka biarkan kita makan dalam posisi yang penuh konsentrasi, menikmati makanan dan menikmati setiap gigitan. Dengan begitu, kita begitu nyaman, begitu nikmat merasakan setiap kunyahan, membuat kita menjadi lebih senang, lebih terasa makanan. Di situ juga disarankan untuk Bapak Ibu bergerak, berolahraga, karena dengan itu Bapak Ibu mempermudah proses metabolisme, mempercepat proses metabolisme tubuh kita, dan mempercepat proses pelangsingan. Karena pelangsingan itu sebenarnya mudah, menyedikitkan yang masuk, mempercepat proses pengeluaran. Bagus sekali. Anda mengerti proses itu, dan Anda mengangguk-angguk. Inilah saatnya proses perubahan dilakukan. Semua hal terjadi alami, tidak ada paksaan. Lewati semua perubahan ini dengan nyaman dan rileks. Dari situ Anda juga belajar bahwa Anda bisa membedakan mana lapar karena kebutuhan biologis dan mana lapar karena kebutuhan psikis. Bagus sekali. Dan Anda pun diminta masuk ke sebuah ruangan, berjalan ke ruangan operasi dengan penuh kenyamanan, penuh perasaan bahagia dan rileks. Bagus sekali. Bagus sekali. Anda kan kemudian tidur di tempat yang nyaman, di mana dokter tersenyum pada Anda. Seluruh anestesi datang di situ, tersenyum pada Anda. Mereka menanyakan pada Anda mau dibius total atau dibius lokal. Dan karena Bapak Ibu ingin mengetahui prosesnya, maka Bapak Ibu mengatakan saya mau dibius lokal saja. Dan anestetik itu pun mengangguk. Tak lama kemudian, area perut Anda diberikan anestesi, disuntik dengan cara yang aman. Inilah rumah sakit istimewa. Jarum seperti tidak terasa masuk ke dalam kulit Anda, dan dokter mengatakan butuh waktu sesaat
untuk bisa merasakan hasil. Tak lama kemudian dokter memegang perut Anda dan mencubit. Anda seperti tidak terasa karena proses sedang berjalan. Bius lokal seperti sedang terjadi dengan sendirinya. Bagus sekali. Dan Anda bisa melihat di dalam layar yang terdapat di atas Anda. Dan itulah yang terjadi pada tubuh Anda. Anda bisa melihat beberapa dokter bekerja sama melakukan proses pengecilan lambung. Anda bisa lihat bagian perut Anda dioperasi, tapi Anda tidak terasa karena sedang dibius lokal. Dan Anda melihat karet silikon yang dimasukkan ke dalam perut Anda, mengikat lambung Anda. Dokter mengatakan karet ini tidak akan mengikat sangat kuat karena diperlukan untuk mempermudah makanan melewati itu, tapi juga tidak boleh terlalu longgar untuk memastikan karet tidak terlepas. Perhatikan bagaimana dokter itu bekerja sangat rapi. Anda hanya bisa perhatikan, tapi tidak merasakan apa-apa. Bagus sekali. Dan tak lama kemudian, operasi berjalan begitu rapi. Perut Anda sudah dijahit dan tidak meninggalkan bekas karena bentuknya sangat kecil sekali. Dan dokter mengatakan Anda butuh beristirahat sebelum terjadi proses penyembuhan secara total. Dan yang menarik, dokter memberikan pil. Pil ini adalah tentang gambaran masa depan diri Anda. Sambil menikmati proses kesembuhan Anda diminta minum pil ini. Dan ketika diminum, Anda akan tertidur, membangun imajinasi tentang kehidupan masa depan Anda setelah operasi. Dokter kemudian memberikan dan Anda minum. Dan ternyata obat itu membawa Anda seperti terbang jauh ke atas, namun dengan sangat nyaman. Melambung enteng di udara. Bagus sekali. Rasakan kenyamanan Anda di udara. Bagus sekali. Semakin lama semakin rileks. Sambil merasakan rileks, Anda bisa membayangkan imajinasi Anda bergerak, membangun sebuah gambaran masa depan Anda. Perhatikan bagaimana Anda makan setelah operasi. Anda makan dengan lembut, tenang, berdoa terlebih dahulu. Dan Anda memilih fokus pada makanan Anda. Dan ketika menyuap makanan, Anda merasakan gigitan yang nikmat setiap gigit. Dan Anda ingin menggigit lebih lama, mengunyahnya lebih lama, mencacah makanan Anda agar mudah dicerna oleh tubuh. Bagus sekali. Lihatlah betapa mudahnya Anda makan, mengunyah dengan sangat santai dan menikmati setiap gigit. Anda pun bebas memakan apa saja dan kapan saja. Namun, Anda sangat perhatian dengan sinyal dalam pikiran Anda. Ternyata operasi itu bukan saja mengecilkan lambung, tapi mengaktifkan pikiran langsing Anda. Setiap Anda makan terlalu banyak, pikiran langsing ini akan mengingatkan Anda dan meminta Anda untuk berhenti melebihi dari takaran yang harusnya Anda makan.
Dan itulah gambaran diri Anda. Anda fokus dengan makanan. Anda menghindari teman-teman saat menggigit makanan karena ingin fokus. Anda hanya makan saat Anda lapar secara biologis. Dan Anda makan dengan tenang, nyaman, fokus pada makanan. Anda menghindari baca TV, membaca koran, melihat TV, melihat majalah, melihat apapun yang mengganggu konsentrasi Anda pada makanan. Karena makanan ini adalah anugerah Allah. Oleh karena itu, makanlah, gigitlah dengan gigitan yang banyak, karena setiap gigitan memberikan kenikmatan. Dan begitulah cara kita menghargai pemberian Allah pada kita. Bagus sekali. Anda tidak membiarkan diri Anda lapar, apalagi lapar sekali. Anda hanya makan bila lapar, dan Anda memahami mana kebutuhan psikologis, mana kebutuhan biologis. Bapak Ibu menyadari tidak lagi sepi, bila lagi ada perasaan emosi negatif, maka bukan makan yang menjadi kompensasi. Bapak Ibu memilih hal lain, mungkin bersenandung, mungkin membaca Quran, mungkin berolahraga. Apapun itu, Bapak Ibu sadar dan bisa membedakan mana makanan biologis, makan karena kebutuhan biologis, mana makan karena kebutuhan psikis. Bagus sekali. Dan Bapak Ibu membayang ini sambil melayang di udara. Dan membayangkan masuk ke dalam satu ruangan. Di mana di situ ada 5 cermin dalam ruangan tersebut. Dan Bapak Ibu melihat cermin pertama. Dan lihat dalam cermin itu, Bapak Ibu sudah sedikit lebih kurus. Karena memelihara makanan, memelihara cara makan. Dan perhatikan Bapak Ibu yang sedikit lebih kurus dari sebelumnya. Masuklah ke dalam cermin itu. Lihat, dengarkan bagaimana Bapak Ibu melihat dunia dalam tubuh yang lebih kurus. Ya, walaupun mungkin baru 10% dari kebutuhan kurus Bapak Ibu, tapi terasa terjadi perubahan. Kalau Bapak Ibu balik melihat cermin kedua, ternyata cermin kedua ada tubuh Bapak yang lebih kurus dari cermin pertama. Inilah proses perjalanan hidup, makin kurus dari hari ke hari. Dan Bapak Ibu masuk ke dalam cermin tersebut, merasakan lebih kurus dari sebelumnya, dan melihat, mendengar, merasakan dari tubuh yang lebih kurus. Bagus sekali. Dan Bapak Ibu menuju cermin ketiga, dan luar biasa. Inilah tubuh Bapak yang sudah hampir mendekati 50% target langsing Anda. Luar biasa bagaimana tubuh berubah seiring berubah pikiran, seiring berubah cara makan Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke cermin ketiga, melihat dan mendengarkan dari tubuh yang lebih kurus. Kemudian Bapak Ibu melihat cermin keempat. Luar biasa, ini cermin sudah mendekati tubuh ideal saya. Ini cermin yang buat Bapak lebih ringan dari sebelumnya. Dan sekarang Bapak masuk ke dalam cermin tersebut. Dan perhatikan celana mulai longgar. Baju-baju Anda mulai gombrong di depan Anda. Karena Anda jauh lebih kurus dibanding sebelumnya. Inilah kondisi yang menarik, menyamankan diri Anda. Dan terakhir, Bapak Ibu lihat cermin kelima, dan wow, luar biasa. Itulah idealnya tubuh Anda.
Perhatikan bagaimana metabolisme tubuh Anda bergerak cepat. Perhatikan lambung Anda yang sudah bisa makan dengan porsi sedikit, dan itu mengenyangkan diri Anda, membuat Anda merasa yakin akan bisa mengendalikan perubahan yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu masuk ke cermin kelima, dan perhatikan sekarang Bapak Ibu berdiri melihat diri Bapak Ibu dari tubuh yang langsing, tubuh yang membuat perubahan, tubuh yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, tubuh yang membuat diri Bapak Ibu berenergi, kuat, jauh lebih sehat, dan membuat Bapak Ibu yakin akan kehidupan karena tubuh makin ringan sehingga mudah bergerak kemanapun. Bapak Ibu menjadi lebih kuat, tidak capek dari sebelumnya. Dan semua ini proses alami yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu. Mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, Bapak Ibu mengerti bahwa Bapak Ibu akan makan dengan penuh konsentrasi, menggigit makanan lebih banyak, menghentikan makan saat ada sinyal kenyang, dan bergerak lebih banyak, berolahraga lebih banyak, karena olahraga menyehatkan dan membuat tubuh pikiran lebih bergembira dibanding sebelumnya. Tubuh dan pikiran mengerti, dan kini Anda melayang kembali menuju ke bawah, dan menuju kesadaran setelah operasi. Dan rasakan sehabis proses ini, Anda terasa lebih ringan, Anda terasa kalbu yang tenang, dan yakin perubahan bisa Bapak Ibu lakukan. Bagus sekali. Bagus sekali. Audio ini bisa Bapak Ibu setel kapanpun untuk mengingatkan kembali bahwa proses kelangsingan sedang berlangsung dari waktu ke waktu. Mulai dari hari ini dan hari-hari selanjutnya, tubuh akan bekerja keras melakukan apapun untuk mengeluarkan lemak yang berlebih di dalam tubuh Bapak Ibu setiap hari. Lemak yang tidak diperlukan dikeluarkan, baik melalui keringat, melalui kotoran kita, serta bentuk apapun. Tubuh akan mempercepat metabolisme tubuh kita. Dan rasakan saja sekarang, metabolisme Bapak dan Ibu makin lama makin cepat menuju kondisi ideal. Saya akan menghitung 1 sampai 3. Setiap hitungan membuat metabolisme bergerak lebih cepat menuju ideal. 1, bergerak lebih cepat. 2, jauh lebih cepat. 3, lebih cepat, sehingga menggiling makanan lebih cepat. Luar biasa sekali. Inilah kondisi Bapak Ibu sekarang, dan kita akan menghitung bersama 1 sampai 10, di mana setiap hitungan membuat Bapak Ibu segar, penuh energi, dan proses pelangsingan berlangsung dari mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya. 1, makin kuat, makin segar. 2, metabolisme bekerja lebih cepat. 3, lambung terasa mengecil. 4, jauh lebih kecil. 5, lebih kecil lagi. 6, metabolisme bergerak lebih cepat. 7, rasakan kesegaran mulai merasuki tubuh Bapak Ibu. 8, siap-siap untuk bangun. 9 dan 10, Bapak Ibu boleh buka mata sekarang.